Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Ya. Kemarin kita telah selesai membaca tentang muqaddimahnya, tentang pengantarnya. Sekarang kita masuk kepada bab pertama. Babul ikhlasi. Adapun ini adalah bab ikhlas wa ihdarin niyati, dan menghadirkan niat fi jamil a'mali, dalam semua perbuatan, wal aqwali, dan perkataan, wal ahwali, dan keadaan, kondisi, al barizati, baik yang tampak, wal khafiyati, dan yang samar, yang tersembunyi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru, dan tidaklah mereka disuruh illa liya'budullaha, kecuali supaya menyembah Allah, mukhlishina lahuddina, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama, hunafa'a, dengan lurus, wa yuqimus sholata, dan supaya mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakata, dan membayar atau menunaikan zakat. Fadzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha, daging-daging onta, wala dima'uha, ya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, ya. Daging-daging onta dan darah-darah onta sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya tidak akan membuat Allah ridho dengan dagingnya sedemikian istimewa, berkualitas, dan seterusnya. Bukan itunya. Walakin yanaluhut taqwa, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Walakin yanaluhut taqwa minkum, tetapi takwa itulah yang akan akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Hajj ayat 37. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, qul, katakanlah Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu, au tubduhu, atau kamu menampakkannya, ya'lamhu Allah, pasti Allah mengetahui. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dan Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Allahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Imran ayat 29. Sebagaimana penjelasan kemarin, ya, bahwa model yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam menyusun kitab Riyadhus Shalihin itu adalah setelah bab langsung akan dikutip ayat-ayat Al-Quran, baru kemudian hadis-hadis yang yang sudah dipilih dan sudah divalidasi oleh beliau. Hadis nomor kelima, ini masih terkait, jadi semua hadis yang ada di dalam bab ini harus dikaitkan dengan babnya. Babnya apa, maka intinya di situ. Hadis ini harusnya nomor 1, ya. Ya wis, tidak apa-apa, sesuai ini. Wan Amirul Mukminin, diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abi Hafsin, yaitu Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala. Jadi dari Amirul Mukminin itu adalah gelar beliau. Abi Hafs itu nama kunyahnya. Jadi kayak Abu Hurairah, Abu Bakar, misalkan kayak saya, Abu Abdir Rasyid. Biasanya orang itu kan menjuluki seorang suami atau bapak itu dengan julukan
bapake anak pertama, bapake anak pertama. Tapi dalam tradisi Arab tidak seperti itu. Jadi Abu Hurairah, bukan berarti bapak kucing, dan macam-macam. Itu nama ya. Kalau ibu, kalau perempuan ya Ummu Kulsum, Ummu Habibah dan macam-macam. Nama aslinya adalah Umar, bapaknya Khattab dan seterusnya. Kita sampai pada ini ya, masalah tentang Amirul Mukminin ini. Sebenarnya awalnya Sayyidina Umar ketika menjabat sebagai khalifah pasca wafatnya Abu Bakar itu tetap dipanggil dengan julukan khalifah, dengan gelar khalifah, Khalifatu Rasulillah gitu. Sebagaimana pendahulunya Abu Bakar itu dipanggil dengan Khalifatu Rasulillah. Abu Bakar dipanggil dengan Khalifatu Rasulillah itu sampai wafat seperti itu. Tetapi Umar merasa risih karena banyak hal, karena beberapa faktor. Di antaranya adalah satu, dia merasa tidak sekelas dengan Abu Bakar. Dia merasa tidak pantas untuk menjadi, merasa tidak pantas untuk menjadi penggantinya Nabi Muhammad SAW. Disebut sebagai pengganti Nabi Muhammad. Dia tidak sekelas Abu Bakar. Abu Bakar itu luar biasa. Abu Bakar itu lebih hebat daripada Umar. Makanya Umar mengatakan masabaqtuhu. Saya tidak akan pernah bisa mendahului Abu Bakar di dalam hal apapun. Karena dalam hal apapun, dalam hal keislaman, Abu Bakar lebih dulu. Dalam hal menjadi mertua, itu Abu Bakar lebih dulu. Sayyidah Aisyah dulu kan dinikahi. Dalam banyak hal, sampai dalam hal sedekah, ketika ada anjuran untuk bersedekah dari Nabi itu, Umar datang dengan membawa separuh hartanya. Nah, dia kemudian merasa bangga. Oh, kalau sekarang saya bisa nih mengalahkan Abu Bakar. Saya datang lebih dulu dan harta yang lebih banyak. Begitu ditanya oleh Nabi, ma tarakta li ahlik. Ya Umar, apa yang kamu tinggalkan? Kamu sisakan untuk keluargamu? Sayyidina Umar menjawab, saya menyisakan taraktu mislah. Saya sisakan separuhnya. Berarti yang diberikan ke Nabi itu separuh, yang disisakan untuk keluarganya itu separuh. Tidak lama kemudian Abu Bakar datang dengan harta yang lebih banyak. Ini bukan masalah kuantitasnya ya, jumlahnya. Karena jumlahnya kan boleh jadi lebih sedikit Abu Bakar ya, karena kekayaan orang kan tidak sama. Datang kemudian ditanya, ma tarakta li ahlik, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, taraktu lahum Allah wa Rasulah. Saya hanya menyisakan Allah dan Rasul. Ini 100%. Nah, prosentasenya 100, sementara Umar itu prosentasenya hanya 50% dari kekayaannya yang disedekahkan, yang diberikan, diinfakkan untuk persiapan perang waktu itu. Sehingga Umar bersikukuh bahwa dirinya tidak pantas untuk dijuluki dengan Khalifatul Rasulullah, pengganti Rasul. Kalau Abu Bakar itu pantas. Abu Bakar memang top gitu. Dan Abu Bakar dipilih oleh Nabi untuk menjadi badal ketika Nabi sakit, badal mengimami, itu pilihan Nabi sudah oke. Tapi kalau saya jangan dong. Yang kedua, secara bahasa dia merasa tidak pas, karena yang Khalifatul Rasulillah itu adalah Abu Bakar. Sementara dirinya, Umar, itu adalah Khalifati Rasulillah. Dia pengganti Rasul. Kalau redaksi ini dipakai terus nanti kan kerepotan. Berikutnya setelah Umar, Utsman, dia Khalifati Rasulillah dan seterusnya. Sehingga kemudian dia mencari, ayo bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya, ayo coba panggilan apa yang lebih pas, lebih enak didengar. Satu saat kemudian ada orang dari daerah mana, luar negeri gitu ya, datang. Dia mencari Abu Bakar, mencari Umar, mencari Umar. Waktu itu sudah menjadi khalifah gitu kan. Waktu itu sudah menjadi khalifah. Orang ini dia ada di padang pasir, di bawah pohon gitu. Kemudian dua orang ini bertanya kepada satu sahabat, yang satu temannya Sayyidina Umar yang ada di bawah pohon itu. Lalu nanya, "Aina Amirul Mukminin? Di mana Amirul Mukminin?" Nah, mana? Ya, yang memimpin ini. Oh, ini julukan ini bagus nih. Ayo dibawa ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, sekarang sampean dapat julukan bagus. Apa? Amirul Mukminin. Amirul Mukminin sebagaimana yang dikatakan oleh ini. Sejak itulah kemudian Umar itu dijuluki dengan Amirul Mukminin. Nanti Utsman juga Amirul Mukminin.
Ali juga dijuluki dengan Amirul Mukminin. Umar berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Nah, di sini kemudian ulama itu berbeda pendapat ya. Berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di sini adalah innama sihhatul a'mali binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung niatnya. Oleh karena itu, kemudian harus diniati semua. Termasuk yang ibadah-ibadah wasail, ibadah-ibadah perantara seperti wudhu itu harus diniati, tayamum harus diniati, mandi besar harus diniati. Ya. Apalagi ibadah yang maksudah itu ibadah yang memang menjadi tujuan, misalkan sholat ya harus diniati, puasa diniati, umroh diniati, haji diniati, harus niat. Tanpa niat tidak sah. Itu berarti mengira-ngirakan kata-kata innama sihhatu, sahnya amal. Berbeda dengan itu adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa maksud dari hadis ini adalah innama kamalul a'mali binniyat. Sebagaimana kalau kita belajar di Fathul Mu'in di awal-awal dan syarahnya ya Anatul Talib ini kan dijelaskan ya. Sesungguhnya kesempurnaan amal itu tergantung niatnya. Cuma perlu digarisbawahi begini, pernyataan atau pendapat Imam Abu Hanifah terkait niat itu hanya sebagai penyempurna amal perbuatan itu dalam ibadah yang ghairu maksudah, ibadah yang tidak menjadi tujuan, ibadah yang menjadi wasail, perantara. Apa kayak wudhu? Wudhu itu tidak harus niat. Gitu. Kemudian mandi besar, tayamum itu ibadah-ibadah yang tidak menjadi tujuan tapi menjadi sarana. Itu ya untuk sempurna yang diniati. Kalaupun nggak diniati ya tetap sah gitu. Itu yang membedakan. Kenapa? Karena dikiaskan dengan ini, disamakan dengan ketika kita membersihkan najis ya, membersihkan najis. Apakah kita perlu niat? Kan kita tidak pernah berniat ketika membersihkan najis. Nah, sama membersihkan hadas itu kan seharusnya tidak perlu niat. Itu ya. Tetapi kalau di kalangan tasawuf ini lebih jauh lagi kira-kiranya adalah innama qabulul a'mali binniyat. Sesungguhnya diterimanya amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya salah nggak diterima. Wallahu a'lam. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan sesuai yang diniatinya. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulullah, fahijratuhu ilallah wa rasulihi, maka pahala hijrahnya itu ya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha, barang siapa berhijrah karena dunia yang ingin digapainya, karena kesenangan dunia yang ingin diperolehnya, awim ra'atin yang fihuha, atau karena ingin menikahi seorang perempuan. Jadi di Madinah, di Mekah dia punya orang perempuan yang disenangi, kemudian perempuannya ikut hijrah, akhirnya dia hijrah ke sana karena mengejar kekasihnya itu. Fahijratu ila ma hajara ilaihi, maka pahala hijrahnya itu sesuai dengan apa yang ia niati. Muttafaqun ala sihhati. Hadis ini disepakati kesahihannya, rawahu Imam al-Muhaddisin. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardis al-Ju'fi al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari, wa Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj ibni Muslimin al-Qushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma, dan Imam Muslim di kitabaihima, di dalam dua kitab mereka, alladaini huma asahul kutub al-musannafah, di mana kedua kitabnya itu yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih, maka bahkan diposisikan di bawahnya Al-Quran oleh ulama-ulama itu saking sahihnya. Jadi itu pentingnya kita menjaga niat. Bagaimana niat itu kita lakukan ya, dan niat itu fil qalbi. Niat itu di dalam hati. Apa yang kita ucapkan itu hanya membantu hati. Makanya
Kalaupun tidak mengucapkan, tapi di hatinya berniat, dia tidak masalah. Tidak masalah. Makanya kalau nanti ada perbedaan antara yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati, yang dimenangkan ya harusnya yang di dalam hati, karena niat itu fil qalbi, bukan fil lisan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.